Kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada saat sore hari ini Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau, kami mau bersekutu dengan-Mu Tuhan. Tuhan, meskipun melalui via Zoom Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu bekerja dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa, dalam penyertaan tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan pada saat sore hari ini juga, biarlah setiap umat-Mu yang mungkin sedang persiapan Tuhan, Tuhan yang selalu mempercepat mereka, supaya boleh mengikuti ibadah kami pada saat sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Kami bersyukur, oh syukur bagimu. Tiada lama, tiada lama. Haleluya. Oh, naikkan syukur bagi Tuhan. Yesus Tuhan, Kau ditinggikan. Irana nama ya syarala namo. Irana maya syarala nama ya syarala nama. Kami bersyukur. Haleluya. Oh, ini hidup kami Bapa. Kami mempersembahkan hanya bagi. Hari kemuliaan kita. Bapa Engkau Bapa. Engkau sungguh baik. Kasih terima kasih Bapa. Ku berterima kasih berkat hari ini yang Kau sediakan bagi. Naikkan syukur, naikkan syukur buat hari yang takkan bisa habisnya kasih dan rahmat selalu baru, selalu baru dan
menang dengan pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidup. Kasih Tuhan. Kita naikkan pujian dari awal. Bapa Engkau, Bapa, ini menjadi seruan hati kami Tuhan. Engkau sungguh Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Bapa. Berkah-Mu berlimpah di Bapa, kami berterima kasih Bapa. Berterima kasih berkat hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau tak bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia di sepanjang hidup. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau tak bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia di sepanjang hidup. Besar setia, besar setia di sepanjang hidup. Dengan iman katakan besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita sembah Tuhan, haleluya. Oh, besar kasih setiamu, besar anugerah-Mu Bapa. Oh, ya lama ya shira 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 lama shira lama ya shira lama ya shira lama ya shira lama ya. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu Bapa di dalam hidup kami Yesus.
Irana lama ya shiralana lama takaya shiralamu. Irana ya shana ya ram. Irana lama ya shiralam. Iralama ya shiralama ya lama ya shiralam. Irana maya shiralama shiralam. Irala maya shirala la 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 maya maya sukata karala maya Irana maya shirala Irana la maya shirala la la maya se mari sembah Irana ya shirala la la Irana maya shirala Irana maya shirala Ralamaya Sikarana Ralamaya Shiaramaya Shiarala Iranamaya Shiaralamaya Shiaralamaya Iranamaya Shiaralam Iranamaya Shiaralam Oh glory Magimu Glory Magimu Tuhan Iranamaya Shiaralam Iranaya Iranamaya Shiaralamaya Ralam Iranamaya Shiaralamaya Iralamaya Shiaralamaya Ranarabattakaya Shiaralam Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu buat kebaikan-Mu Tuhan buat pengorbanan-Mu kami serukan Kau Yesus ajaib Kau Yesus mulia Oh mulia nama-Mu Tuhan Oh dalamaya shiralanamu Iralabaya shikaralabatakaya shiaralam Iranarana maya shiaralamu Iranaya shinaralamana Iralam Irana maya shiralabatakaya shiaralamu Yaralamaya Yaralamaya Yaralam Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap karya-Mu yang Tuhan telah nyatakan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan hidup kami menjadi persembahan yang hidup berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus. Tunaikan syukurku buat karya Kau habisnya kasih dan rahmat selalu baru dan tak pernah
besar setia, besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada saat sore hari ini Tuhan, kami telah menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan memuji, meninggikan Engkau Bapa. Engkau yang Tuhan memberkati setiap kami dimanapun saat hari ini berada. Biarlah setiap sorak-sorai kami Tuhan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Tuhan, menyerahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan bersorak bagi Tuhan. Kita akan angkat satu lagu pujian kita yang mengatakan, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita angkat puji ini dari awal, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yes, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita akan angkat pujian kita satu lagi. Saya percaya ini sangat memberkati kita. Amin. Ya, dimanapun kita berada, kita mau bersorak meninggikan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita wajib sebentar galakkan dibudayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh.
nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus di atas segalanya. Kita akan puji dari awal, bangkit sukan nama Yesus. Bangkit, amin. Sukana, mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis yang menang, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita telah bersorak meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Kita mari siapkan hati dan pikiran kita supaya setiap firman yang boleh kita dengarkan nantinya boleh menjadi pengajaran yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan. Eka syukurmu kepada Tuhan. Ya nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Bapa. Syukur bagimu Yesus. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Firman-Mu berkata Kau beserta. Firman-Mu berkata Kau beserta, maka kuat roh dan jiwa. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dari awal firman-Mu. Firman berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagi
mengangkat tangan, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Raja dengan sayap, ku akan terbang tinggi di tengah badai, ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu Tuhanku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau nantikan, kau yang ku sembah, Yesus Raja, Yesusku, Yesusku, Raja, Yesusku, Yesusku, Raja. Ya, dengan kasih Kristus, Ibu Yemna bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur punya Tuhan luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Entah pernah henti-henti kasih Tuhan dan Amin. Puji nama Tuhan, shalom saudara terkasih. Kembali kita bertemu di doa malam yang didirikan hari Rabu ini. Puji nama Tuhan, kita akan membuka kitab kita bersama-sama. Mari kita buka dalam Kisah Rasul 2 ayat yang 17 sampai dengan ke-18. Karena berhubung Bapak Pendeta Rudi sedang ada urusan, jadi dengan kasih Kristus saya dipercayakan melalui hambanya, dan sama-sama kita akan belajar di sore hari ini dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Amin. Saudara terkasih, kita sebagai orang-orang jemaat Tuhan yang beribadah di gereja penyebaran Injil, untuk tahu tentang nubuatan, penglihatan, mukjizat, dan lain sebagainya, saya yakin dan percaya kita sudah biasa akan mendengar akan hal itu. Tidak lagi suatu hal yang lumrah, tidak lagi suatu hal yang membingungkan, karena setiap kita dari kita masuk ke gereja penyebaran Injil, pasti kita sudah diperkenalkan dan kita dibawa bagaimana untuk mengenal apa itu karunia daripada Roh Kudus. Saudara terkasih, ada suatu hal yang patut kita syukuri untuk kita di zaman ini. Kenapa? Karena dikatakan bahwasanya pada hari-hari terakhir, hari-hari ini, yaitu di mana akan
Tuhan akan mencurahkan roh-Nya atas semua umat manusia. Jika kita kembali ke masa lalu, kita lihat ke masa lalu, bagaimana roh Allah hanya akan berdiam, hanya akan ada di orang-orang pilihan, yaitu siapa? Para imam-imam. Para imam-imam yang telah dikhususkan Allah sendiri untuk melayaninya di bait yang telah Allah sendiri juga katakan. Di mana setiap inci dari bait suci, Tuhan sendiri langsung yang memberikan perintah. Ini sekian ukurannya, sekian, sekian, sekian. Warnanya ini. Dan juga untuk polanya semuanya, itu semua diktean dari Allah. Tetapi kita bersyukur di saat ini, setelah Kristus datang lahir ke dunia, mati, bangkit, dan naik ke surga, Roh Kudus, yang dimana dikatakan itulah roh penghibur, turun dan berdiam di atas pribadi kita hingga kita dapat mengutarakan apa isi hati Tuhan. Saudara kan terkasih, ayat ini sebelumnya telah ditulis atau dibuatkan oleh Yoel di dalam kitab Yoel yang kedua ayat 28 sampai dengan 32. Kita tahu bersama bahwasanya Yoel merupakan seorang nabi di perjanjian lama. Tetapi kenapa bisa tertulis lagi apa yang dibuatnya itu ke dalam perjanjian baru, yaitu dalam Kisah Para Rasul. Saudara terkasih, kita tahu bersama bahwasanya agama yang benar adalah yang dimana segala sesuatu yang terjadi telah dinubuatkan. Kita tahu bersama segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, bahkan dari awal kitab Kejadian sampai dengan akhir, semuanya ada nubuatan. Dan hari-hari ini kita melihat penggenapan dan akan terjadi penggenapan. Jadi agama yang benar adalah kepercayaan yang benar, Tuhan adalah segala sesuatu yang dinubuatkan. Kita lihat bersama bahwasanya jika dikatakan jika memang benar agama itu benar, apa yang akan terjadi ke depannya? Apa yang ini? Pasti banyak orang akan berkata seperti itu. Kita tahu bersama bahwasanya kekristenan itu bukan suatu agama, tetapi bagaimana kepercayaan kita kepada Kristus. Kekristenan merupakan suatu kepercayaan yang segala sesuatunya telah dinubuatkan terlebih dahulu. Telah dinubuatkan dan pasti akan terjadi. Dan untuk hal ini juga, di mana nubuatan dari Yoel, yaitu yang diutarakannya, ditulis pada sekitar tahun 835 sampai 800 sebelum Masehi. Dan ini digenapi di perjanjian baru, yang sekitar 34 tahun Masehi. Di mana kita tahu bersama bahwasanya Kristus ada 30 tahun ia melayani dan 3,5 tahun ia pergi melayani. Jadi ibaratnya dari 30 tahun sampai 30,5 tahun ada, jadi umur Kristus ada 33,5 tahun. Dan di situ saat ia mati, ia bangkit dan selama 50 hari masih ada di dalam dunia ini dan naik ke surga. Dan saudara terkasih, kalau kita ketahui bersama bahwasanya sungguh besar pengorbanan Tuhan dan juga cinta kasih Tuhan bagi kita. Yang di awal tadi saya katakan bahwasanya di perjanjian lama yang bisa menikmati indahnya kasih Tuhan yang nyata dalam pribadinya, indahnya hubungan Tuhan dengan pribadinya, hanya imam-imam yang dipilih, yaitu dari keturunan Harun, para Lewi. Dan kita saat ini orang-orang yang jika dikatakan kita hanya cangkokan, tetapi kita dapat merasakan kasih Tuhan itu. Amin. Dan di sini kita diajak untuk bagaimana kita mengklaim bahwasanya kita menjadi salah satu, menjadi pelaku, menjadi orang-orang yang menerima apa yang dikatakan oleh Allah, yaitu bahwasanya Allah akan mencurahkan roh-Nya ke atas semua manusia. Dan saya yakin dan percaya, saya dan saudara di mana pada saat ini yang mendengarkan dan hadir untuk di Zoom kita ini, pasti sama-sama telah merasakan apa yang namanya Roh Kudus. Saat kita menerima Roh Kudus, saya yakin dan percaya pasti setiap kita akan merasakan damai, sukacita, akan merasakan kedamaian, ketentraman yang sungguh luar biasa. Hingga segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sepertinya
Itu bisa saya lalui. Dan saudara terkasih, untuk hal ini semua, kita dikatakan bahwasanya untuk dapat menerima Roh Kudus dan mengerti apa itu namanya penglihatan dan nubuatan, kita harus ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang dimana untuk mengerti suatu isi hati seseorang, pasti kita harus menjalin hubungan, kan? Ini banyak yang sepertinya udah berkeluarga. Untuk seorang suami dan juga seorang istri dapat menjalin hubungan suami istri, pasti sebelumnya itu ada terjalin hubungan terlebih dahulu dari pertemanan, naik ke jenjang pacaran, dan selanjutnya ke pernikahan. Saya kena percaya setiap kita tidak ada yang mau menikah tiba-tiba ketemu langsung nikah. Tidak ada kan saudara? Karena sesungguhnya seseorang yang mau menikah itu yang membutuhkan itu bukan fisiknya saja, tetapi jiwanya. Kenapa seseorang itu, kalau kita katakan kan sering itu terjadi, ceweknya cantik banget, tapi cowoknya kurang. Cowoknya ganteng banget, tapi ceweknya kayak kurang menarik gitu. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena sebenarnya yang membutuhkan pasangan itu, yang membutuhkan pengertian, yang membutuhkan teman untuk melalui hidup ini bukan hanya fisik, tetapi jiwanya, tetapi jiwa seseorang. Dan kenapa untuk mengerti seseorang, kenapa kita dapat melihat ya, ada seseorang itu yang dapat mempengaruhi orang dengan begitu mudah. Ada orang yang udah berbicara panjang kali lebar kali tinggi, tetapi tidak bisa mempengaruhi orang lain. Kenapa? Karena dia belum bisa menyentuh jiwa seseorang. Kenapa seseorang itu dapat mengerti apa yang dirasakan orang lain saat ia melihat saja? Karena ia pernah dalam posisi itu. Karena apa? Karena ia mau memahami jiwanya. Bahkan kalau kita ketahui bersama, dokter kejiwaan itu hari-hari ini kian marak, kian banyak psikolog dan ini kejiwaan. Karena sesungguhnya manusia itu hanya butuhkan pengertian akan jiwanya. Dan begitu juga dalam kita akan Kristus. Bagaimana untuk kita dapat menyampaikan apa isi hati Tuhan kalau kita tidak ada dalam posisi menjalin hubungan dengan Tuhan? Bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan baik bagi sesama kita kalau jiwa kita sendiri belum bebas? Tetapi saat jiwa kita ini telah bebas dan kita izinkan, Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang ada dalam jiwaku menuntunku, maka yakin dan percayalah kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita dan kehadiran kita diidambakan banyak orang. Saat kita tidak hadir, aduh kenapa ya nggak hadir dia ya? Pasti dirindukan banyak orang. Nah, saudara terkasih, untuk kita dapat menggenapi nats ini, untuk kita dapat merasakan bagaimana kita dapat bernubuat, bagaimana kita dapat melihat, menjadi penglihat-penglihatnya Allah, bagaimana kita dapat mendapatkan mimpi benar-benar dari Allah, kita harus menjalin hubungan dengan Allah. Untuk menjalin hubungan pasti butuhkan persiapan. Biasanya kalau tentang perumpamaan-perumpamaan ini tentang pasangan-pasangan pasti akan cepat nangkap gitu ya. Jadi sebelum seseorang itu PDKT-an pasti dia persiapan dulu, mandi bersih. Yang cewek pasti pakai bedak dulu, tidak lupa lipstiknya, tidak lupa maskaranya. Yang cowoknya pasti tidak lupa parfumnya, bajunya yang disetrika. Pasti itu kan saudara terkasih terjadi waktu PDKT-an sebelum jadi suami istri. Pasti itu akan terjadi. Dan sebelum kita datang menghadap Kristus, untuk menerima firman, penggenapan firman Tuhan ini, kita juga memerlukan persiapan. Kita harus mempersiapkan diri kita. Mulai dari apa? Mulai dari sikap kita. Bagaimana pengetahuan kita akan firman. Bagaimana kita menanggapi orang-orang sekitar kita. Sering sekali kita beranggapan, Tuhan, saya sudah berdoa nih. Tiap hari kalau ada Zoom doa pagi saya ikut. Kalau ada doa untuk sore hari Rabu juga saya ikut. Ibadah saya ikut. Tapi kenapa ya Tuhan? Sepertinya susah banget ini untuk saya bernubuat. Sepertinya susah banget nih untuk saya dapat penglihatan. Sepertinya susah banget nih untuk saya dapatkan mimpi yang benar-benar itu terjadi daripada Tuhan. Sering sekali pasti kita beranggapan seperti itu terhadap diri kita. Tapi saudara, pernah nggak kita bertanya kepada diri kita? Sudahkah saya menjalankan firman Tuhan yang selama ini saya dengar? Sudahkah saya menjadi pelakunya? Atau saya hanya sekedar mendengar?
Langsung mendapatkan penerimaan di situ. Benar Tuhan, benar. Tetapi sepanjang harinya tidak dilakukan, saudara. Pasti kita pernah dalam posisi itu kan? Tetapi hari ini kita diajak untuk bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menerima penggenapan firman Tuhan itu. Kita ketahui bersama bagaimana Kristus sebelum ia disalibkan, ia juga mempersiapkan dirinya. Ia memberikan contoh, memberikan teladan bagi murid-muridnya, ia membasuh kakinya. Padahal Kristus sendiri, kakinya itu dicuci pakai minyak narwastu yang termahal pada saat itu. Tetapi ia mau mencuci kaki murid-muridnya. Yang kalau kita ketahui bersama, pencucian kaki itu yang hanya dilakukan oleh seorang budak. Bahkan itu oleh budak yang sudah tidak berdaya, yang tidak bisa melakukan apa-apa, yang bila salah ditendang gitu aja, yang nggak bisa melawan. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah dikatakan guru, rabi, tapi dia mau melakukan pencucian kaki. Saudara terkasih, saya ada sedikit kesaksian tentang pencucian kaki ini. Sebelumnya saya itu bukanlah pribadi seperti yang saudara lihat ya. Ini pun masih banyak yang perlu diperbaiki. Sebelumnya saya sangat pandang enteng dengan seseorang, suka merendahkan orang lain. Jadi pada saat kami masuk ke kampus itu ada yang namanya ospek, pengenalan lingkungan sekolah seperti itu. Dan di situ saya karena saya pernah dalam posisi saya di ospek lebih daripada yang dilakukan di kampus, jadi saya pandang enteng dengan segala sesuatu yang dilakukan. Apa sih? Cuman ini doang. Begitu doang, nggak ada lagi yang lain. Nggak bisa lagi yang lebih keras dari sini. Sampai saya itu kadang-kadang saya suka merendahkan dalam pribadi saya sendiri seperti itu kan. Tapi saudara terkasih, pada terakhir setelah dilakukan ospek itu, satu hal yang bisa membuat saya menangis sepanjang dari ospek itu, teman saya udah ada yang nangis-nangis, ada yang mau minta pulang, saya nggak tahan ini. Kalau saya tetap bersikeras, ya kayak gimana gitu. Tapi saudara, pada saat terakhir selesai ospek, apa yang dilakukan para panitia, bahkan para staf yang ikut mendampingi, mereka mau mencuci kaki semua orang yang di ospek. Dan di situ saudara terkasih, saya sungguh sangat-sangat terharu. Tuhan, aku ini siapa? Aku sudah merendahkan mereka semua. Aku sudah menghina mereka semua. Tapi mereka mau mencuci kakiku, Tuhan. Siapa aku ini? Bahkan saat aku dapat pesan Tuhan, cuci kaki orang tuamu sebelum engkau pergi. Aku tidak mau. Tapi mereka yang tidak ada siapa-siapanya, aku yang selalu merendahkan mereka, memandang enteng mereka mau cuci kakiku, Tuhan. Bayangkan saudara, itu kami ospek itu 3 hari, mandi seperti nggak mandi, cuman siram-siram pakai sabun, badan lengket-lengket semua. Udah itu, kena lumpur-lumpur lagi segala macam. Bayangkan kaki itu bau. Padahal baju juga nggak diganti-ganti selama 3 hari. Mereka mau cuci kaki ke saya, Tuhan. Dan saudara terkasih, Kristus sendiri memberikan teladan bagi kita. Pada saat hal itu terjadi pada saya mengalami suatu perubahan dan itu menurut saya yang wow. Ya Tuhan, mereka mau cuci kaki saya. Siapa saya ini? Yang belum ada apa-apanya. Masa saya tidak mau menerima orang lain? Masa saya tidak mau menjadi contoh bagi orang lain? Saudara terkasih, saat hal itu terjadi, saat ada kesadaran terjadi dalam diri kita, maka akan terjadi perubahan. Tetapi sering sekali juga kita lihat bersama kan, kita nih sering dikatakan hangat suam-suam kuku, panas-panas sekejap gitu kan. Hari ini menggebu-gebu kepada Tuhan, seminggu lagi kurang. Terus ada masalah, menggebu-gebu dengan Tuhan lagi. Udah tenang, kurang. Saudara terkasih, ini seringkali terjadi bagi pribadi kita orang percaya. Saya tidak memungkiri ini juga pernah kadang terjadi dengan pribadi saya, hingga saya berpikir, Tuhan, hari-hari ini kan kayaknya udah turun Tuhan. Tolong bantu Niken. Tetapi saat hal ini terjadi saudara terkasih, saya sadar bahwasanya saya akan kurang dalam penggenapan nats ini. Saya akan kurang dalam mengerti apa isi hati Tuhan. Dalam penyembahan, dalam doa, saya akan kurang fokus. Saya akan kurang mengerti apa sebenarnya maksud Tuhan. Sedangkan Tuhan katakan, di mana 1, 2, 3 orang berkumpul dalam nama Kristus, dalam namanya, maka Tuhan hadir di tengah-tengah itu. Saat hal itu terjadi, pasti Tuhan akan memberikan suatu pesan bagi setiap kita. Tetapi kenapa terkadang kita tidak dapat mengerti, tidak dapat menerima hal itu? Karena kurangnya persiapan dalam diri kita. Persiapan. Kristus sebelum disalibkan, ia 3 kali datang berdoa. Bahkan membawa murid-murid sampai berkata,
Tidak bisakah engkau berjaga-jaga barang 1 jam saja denganku? Tidak bisakah kita barang 1 jam saja berjaga-jaga setiap harinya dengan Kristus? Kristus sendiri saat ia mau menebus dosa kita di kayu salib, ia sampai berkata, Bapa, jika engkau berkenan, lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Saudara terkasih, jika itu kita maknai secara mendalam, cawan kemurkaan Allah kepada umat yang berdosa ditanggung oleh Kristus, sampai ia sendiri secara manusia sebenarnya tidak sanggup, tetapi karena ia disanggupkan oleh Allah, ia mampu melaluinya. Saudara terkasih, jika kita sadar, kita umat manusia ini yang hidup di dalam daging pada saat ini, memang roh kita dipenuhi oleh Tuhan. Jika kita tidak berjaga-jaga, jika kita tidak datang menghadap Kristus, maka kita tidak akan kuat melalui segala sesuatunya. Roh itu penurut, tetapi daging lemah. Itu kata firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga berkata, roh yang ada dalam dirimu, roh Allah, dalam diri saya dan saudara, lebih besar kuasa dari apapun yang ada di dunia ini. Untuk itu semua saudara terkasih, bagaimana kita dapat mengklaimnya dalam diri kita? Itu menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Untuk kita dapat menjadi penglihat-penglihatnya Bapa, untuk kita dapat menjadi pemberi pesan-pesan Tuhan. Sebenarnya saya sangat rindu dalam gereja kita ini, gereja GPI Immanuel Kediri, di mana setiap ada pujian penyembahan, di mana setiap ada ibadah, ada penyampaian pesan Tuhan dari jemaat-jemaat, ada penyampaian nubuatan, penglihatan. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya kalau kita lihat flashback ke Perjanjian Lama, bisa sama-sama kita buka dalam 1 Tawarik 25 ayat 1 sampai dengan kelima. Nanti bisa sama-sama baca di rumah. Sama-sama kita buka di 1 Tawarik 25 ayat 1 sampai dengan kelima. Bisa nanti semua saudara baca secara mandiri. Saudara terkasih, di mana dikatakan di sini bahwasanya tim pujian penyembahan yang telah dibagi atau tim prophetic kenabian itu diambil kendali oleh tim pujian penyembahan, di mana saat mereka memuji Tuhan, di mana saat mereka memimpin ibadah kepada Tuhan, mereka akan bernubuat. Dan dapat kita lihat dalam ayatnya yang pertama, yang C, ayat 1C, yang dimana mereka akan bernubuat. Yang di dalam ayatnya yang ke 5B dikatakan mereka akan menjadi penglihat-penglihat raja. Jadi saudara terkasih, sebenarnya saya rindu, saya yakin, saya dan saudara rindu untuk kita datang ke gereja, untuk kita datang beribadah. Di saat kita ibadah, ada penyampaian pesan-pesan Tuhan, ada penyampaian nubuatan, ada penyampaian penglihatan apa yang terjadi ke depannya. Bukan kita seperti jadinya orang apa ya namanya, dukun, bukan. Tapi kita rindu, apa sih pesan Tuhan hari ini buat saya? Karena nubuatan itu sangat baik untuk membangun jemaat. Apa sih artinya penglihatan? Apa sih artinya pesan Tuhan? Kita mengerti bersama bahwasanya pesan Tuhan itu baik adanya. Jika Tuhan berkata, hari ini engkau akan mati, ada itu kan untuk seorang raja yang ia akan mati. Raja Ahaz, jika saya tidak salah. Mohon maaf jika saya salah. Ya, kau akan mati malam ini. Tetapi saat ia tahu, dia dapat pesan Tuhan itu, ia katakan, Tuhan, tidak berkenankah engkau kepadaku? Selama ini aku melayanimu, Tuhan. Tolonglah perpanjang umurku. Tuhan mendengarkannya, dan umurnya diperpanjang 15 tahun lagi, saudara. Pasti kita juga akan rindu. Apa sih hari ini pesan Tuhan bagi saya, untuk saya dapat memperbaiki diri saya? Pasti kita juga akan rindu. Tapi untuk dapat mencapai titik ini, di mana saat ada pujian penyembahan, di mana saat ibadah, ada nubuatan, ada penglihatan, itu dibutuhkan yang namanya hubungan yang baik dengan Allah.
Jadi seorang pemimpin pujian itu haruslah strong, haruslah kuat dalam spirit, dalam rohnya, dalam hubungannya dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar bisa talenta, tidak hanya sekedar bisa, mohon maaf, bisa bernyanyi, bisa main musik, bisa menari. Tidak hanya sekedar itu, saudara terkasih. Tetapi kita sebagai tim profetiknya Allah, tim profetik dalam gereja, kita juga harus bisa memiliki hubungan strong dalam spirit kita, hubungan yang kuat dalam roh kita, dan memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Saya bukan ingin menjudge kita semua, tidak, tapi saya ingin kita kembali kepada firman Tuhan, kita kembali kepada apa sih sebenarnya gereja GPI itu. Gereja GPI terkenal dengan semua karunia-karunia rohnya. Dari awal gereja GPI dimulai hingga sekarang selalu terkenal dengan GPI itu dikatakan orang sesat. Kenapa saudara terkasih katakan orang sesat GPI? Karena kerap sekali menyampaikan pesan Tuhan bagimu. Ada nubuatan, ada penglihatan. Jadi orang beranggapan GPI itu sesat, GPI sesat. Tapi saya yakin dan percaya semua iman kita telah tumbuh dan nyaman di dalam GPI Immanuel Kediri. Amin. Biarlah setiap kita saudara terkasih kian hari kian merasakan kasih Kristus. Dan saya akan percaya saat kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka hal ini akan dapat kita miliki dalam pribadi kita. Untuk soal nubuatan, penglihatan, dan juga lain sebagainya, saya yakin dan percaya kita pasti berkata seperti ini. Itu kan tentang pribadi kita masing-masing. Benar, itu tentang pribadi kita masing-masing. Tapi firman Tuhan berkata apa? Kejarlah itu. Bagaimana untuk kita dapat mendapatkannya? Kita harus mau mengejarnya. Kita harus bertindak untuk dapat mengklaimnya dalam pribadi kita. Saya yakin dan percaya untuk orang-orang yang dikatakan sini orang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ini adalah bagi saya dan saudara, adalah bagi kita semua. Dan saat hal ini telah kita miliki saudara, dan saat kita telah bernubuat, saat kita telah berpenglihatan, saat kita telah menyampaikan pesan-pesan Tuhan, biarlah setiap kita dapat menjaga pengurapan yang diberikan oleh Tuhan itu. Karena kenapa saudara terkasih hal ini saya katakan? Karena sering juga kita lihat bersama, bukan soal untuk menjudge orang lain, tidak, tetapi kita akan mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain, di mana banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, banyak penginjil-penginjil, banyak yang orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk melakukan sebuah nubuatan, penglihatan, bahkan mukjizat. Mereka sering mengalami kemunduran, baik itu jatuh dalam hubungan mereka dengan istri, mereka berselingkuh, baik itu dengan uang, baik itu dengan kecintaan akan dunia, tentang daging. Banyak ini terjadi saudara, dan saya berharap kita sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang telah percaya dan telah bergantung penuh kepada Kristus, tidak lagi jatuh dalam hal ini, tapi biarlah apa yang katakan firman Tuhan, saat orang benar jatuh 7 kali, ia akan tetap bangkit terus. Biarlah setiap kita tetap bangkit dan kita tidak bocor urapan, karena sesungguhnya kita tidak tahu kan di mana sih letak nyawa seseorang. Ada nggak yang tahu saudara letak nyawanya di mana? Ada orang berkata kayak gini, letak nyawa itu di darah. Jadi kalau letak nyawa itu di darah, kan ada transfusi darah tuh. Berarti nyawa bisa disambung dong. Ada yang mengatakan, nyawa itu di jantung. Tapi kenapa kalau ada donor jantung, udah darah jantung orang udah mau meninggal, udah sesak napas, tapi jantungnya diambil masih bisa dipindahkan, masih bisa hidup. Ada nggak sih pernah berpikir, Tuhan di mana sih sebenarnya letak dari nyawa kami ini? Jika di nafas, kenapa sih bisa ada oksigen buatan? Bahkan kalau kita lihat di rumah sakit itu dari seperti air kan, yang O2 jadi air juga dia untuk kita dapat bisa hidup. Kalau kita berpikir kembali, Tuhan, sebenarnya letak nyawa kami di mana sih? Ada orang kata di ginjal, tapi ada orang yang bisa hidup dengan 1 ginjal. Ada orang yang bisa hidup dengan tangan atau kaki tidak utuh. Ada bahkan orang yang hidup hanya dengan badannya saja. Tetapi biarlah setiap kita yang masih bisa menikmati udara yang segar hari ini, kita dapat bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan tubuh yang lengkap, masih diberikan kesehatan yang begitu luar biasa, karena masih banyak orang di luar sana yang mengimpikan hal itu.
tapi mereka tidak mendapatkan dan kita mendapatkannya. Oleh sebab itu saudara terkasih, biarlah firman Tuhan di hari ini yang diucapkan Petrus di dalam khotbahnya yang mana 3.000 orang langsung bertobat. Saya yakin dan percaya setiap kita saat menyampaikan firman Tuhan, lebih daripada Petrus, bahkan sampai 5.000 orang akan bertobat. Amin. Saat kita mau sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan. Biarlah saudara terkasih, pencurahan Roh Kudus yang terjadi di benteng Yerusalem tidak hanya terjadi pada saat itu juga, tetapi sudah tercurah dan telah tinggal dalam diri kita. Saya yakin dan percaya saat kita semuanya sepakat, suami dan istri, anak-anak dengan orang tuanya sepakat untuk melakukan pujian penyembahan setiap harinya dalam rumah sebelum melakukan aktivitas, maka pencurahan Roh Kudus ini akan senantiasa terjadi atas keluarga, dan setiap keluarga akan mengambil bagian tersendiri. Ada yang bernubuat, ada yang berpenglihatan, ada yang mengartikan mimpi, ada yang dapat membedakan bermacam-macam roh, dan setiap bagian dalam rumah itu pasti akan mengambil bagian dalam setiap karunia Roh Kudus. Biarlah hal ini kita dapat terima dengan begitu sukacitanya, dan kita dapat jalankan untuk kemuliaan nama Kristus. Biarlah setiap kita menjadi pemimpin-pemimpin rohani, baik dalam keluarga, baik dalam lingkungan kerja, baik dalam belajar, dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya untuk menjadi pemberita Injil, untuk dapat menjalankan amanat agungnya Tuhan, tidak harus menjadi seseorang yang bersekolah di sekolah teologi, tetapi bagaimana tentang respon hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita orang-orang yang telah mendengarkan firman Tuhan di hari ini, setiap kita dapat menjadi penglihat-penglihatnya Tuhan, dapat menyampaikan nubuatan-nubuatan daripada Tuhan, dan dapat juga untuk menafsirkan mimpi, bahkan kita dirindu-rindukan orang saat kita hadir. Kenapa saudara? Karena setiap kita membawa atmosfer surgawi. Puji nama Tuhan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nur. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini begitu luar biasa. Amin. Dan saya yakin semuanya diberkati oleh Tuhan. Nah, ini karena kemurahan Tuhan juga, satu layar bisa dipakai beberapa orang kayak mimbar saya rupanya. Karena puji Tuhan lagi, pokoknya puji Tuhan terus. Listriknya di gereja ini sedang konslet Pak Eko. Jadi lampu penerangan di seluruh pastori dan gereja ya cuma ini. Jadi kita ngumpul di tempat ini, wifi pun mati. Kita masih menunggu petugas PLN datang. Saya percaya bahwa kalau Zoom ini boleh berlangsung dan firman Tuhan boleh pecah-pecahkan di antara kita, ini semua karena kasih Tuhan buat kita semuanya. Tidak dibatasi oleh situasi dan keadaan. Dan saya juga percaya bahwa janji Tuhan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 17 dan 18 itu boleh tergenapi untuk kita semuanya. Umat yang sudah dipilih dan sudah ditentukan sejak semula untuk menjadi umat di mana janji Allah boleh digenapi. Semua diberkati oleh Tuhan. Bolehkah yang lainnya open cam? Ibu Stefani, Bapak Sarjono, Bapak Ibu Haryono, semuanya dalam keadaan baik dalam pemeliharaan Tuhan. Oh, Bapak Ibu Yefta lagi di luar rumah ya, di perjalanan ini ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Haryono, Tuhan berkati, diberkati Tuhan ya melalui firman Tuhan. Baik, kita akan sepakat di dalam doa untuk pekerjaan Tuhan, untuk jemaat Tuhan. Kiranya biarlah Tuhan yang ambil alih semua pekerjaan di tempat ini, karena tanpa kuasanya kita tidak mampu. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah Bapa kekal selamanya dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga. Engkau juga bertahta dalam setiap hati kami. Kami percaya Bapa, firman-Mu di dalam Kisah Rasul 17-18 hari ini boleh digenapi melalui hidup kami. Untuk itu berikan kekuatan, kesanggupan untuk kami terus fokus akan janji-Mu. Dunia boleh berubah, zaman boleh berganti, tetapi janji-Mu tidak pernah berubah dan pasti tergenapi dalam hidup kami. Karena firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapak, Engkau berkati hamba-Mu ikan yang sudah
menjadi saluran berkat firman Tuhan malam hari ini. Kuasa urapan Tuhan terus nyata atas pribadinya. Semakin hari Tuhan akan pertambahkan pemakaianmu Tuhan. Kuasa urapanmu nyata, kehidupan pribadinya diberkati oleh Tuhan. Juga kami memberkati hamba-Mu Heri yang sudah melayani pujian penyembahan. Tuhan pula terus mengurapi hamba-Mu ini, Engkau memperluas kapasitasnya dalam melayani Engkau. Kami percaya Engkau sudah memilih dan mengurapi hamba-hamba-Mu ini untuk menyuarakan kebenaran firman-Mu dimanapun mereka berada. Dan malam hari ini kami memberkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap rumah tangganya malam hari ini yang mempersembahkan waktunya untuk join Zoom. Tuhan memberkati dan Tuhan memperhitungkan kesetiaan jemaat-Mu Tuhan. Doa-doa pergumulannya Tuhan memberkati. Keluarga Pak Eko, Bu Maria, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Engkau Bapa yang paling mengerti keluarga ini, apa yang menjadi keperluan, beban, pergumulannya. Kami mau menyerahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Juga kami berdoa untuk keluarga Ibu Stefani dan Pak Habib yang, oh Yesus, di Sidoarjo. Tuhan memberkati, damai sejahtera, cinta kasih mengikat antara suami istri ini. Dan kami percaya di mana mereka merasakan kasih Kristus, di situ berkat Allah tercurah. Kesatuan, kesehatian rumah tangga Tuhan nyatakan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati pula anaknya, Sabat, kekuatan, kesehatan, kecerdasan, kepintaran, melimpah untuk anak-anakmu sekolah minggu, baik Kesia dan Nathan juga diberkati oleh Tuhan. Bapak, kami memberkati keluarga hamba-Mu, Bapak Aryono dan Ibu. Kesetiaannya dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan, Tuhan perhitungkan. Tuhan pula memberkati doa pergumulannya, kerinduan untuk anaknya Mbak Elsa. Kami percaya Engkau Bapa yang mengerjakan yang terbaik, bahkan lebih baik dari apa yang dapat kami doakan. Berkat melimpah atas keluarga ini. Juga kami berdoa untuk Bapak Sarjono sekeluarga. Kekuatan, kesehatan, damai sejahtera Allah melimpah menjadi orang tua yang diurapi Tuhan. Setiap perkataan dan doa-doanya untuk anak-anak, menantu dan cucunya diurapi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Yefta, Bu Ratna, damai sejahtera-Mu, pengurapan-Mu, kesetiaannya dalam mengiring dan melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan mengerjakan segala yang terbaik dalam rumah tangganya, usaha pekerjaannya dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Anaknya Faro Cio juga dalam rencana Allah yang terbaik. Terima kasih Bapak. Kami pula menyerahkan host malam hari ini, Kak Andreas. Kami menyerahkan Tuhan memberkati, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, masa mudanya diberkati oleh Tuhan, masa depannya juga kami percaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu Yeremia, Yemna, Bude, dan semua yang ada di ruang Zoom ini, kami percaya berkat Allah mengalir dan tercurah atas setiap kami, orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Hamba-Mu Pak Rudi, Gembala sidang kami yang ada di Surabaya mengikuti Natal bersama nasional, Tuhan pula berikan damai, sejahtera, perlindungan, hingga nanti sekembalinya di Kediri dalam keadaan baik, dan bahkan membawa damai sejahtera Natal di hati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami terima berkat malam hari ini. Penyertaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya dari hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kami semuanya. Kami percaya dan kami imani di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semuanya open mic dan kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kuasa, kerajaan, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih.